komen-komen orang kayak Kak Feli egois banget sih, suaminya disuruh jagain anak bukannya dibawa babysitternya. Terus kayak aduh gue harus ceritain apa kayak perjuangan kita untuk mendapatkan visa untuk mereka, cuma memang ditolak gitu kan visanya, jadi kayak Tiga bawain dulu ya. Ada. iya, soalnya kan emang kita sadar, maksudnya kayak bisnis kita ini sekarang sampai saat ini kan semua juga karena dukungan yang dari banyak orang. Jadi maksudnya kita nggak mau cuma nerima, tapi kita juga mau memberi gitu, karena sebenarnya lebih indah memberi daripada menerima kan. Jadi kita juga harus sadar diri lah, kayak nggak boleh semuanya buat diri kita sendiri gitu, nggak boleh. Jadi kita memang melakukan hal ini untuk kayak apa ya? Iya, kita harus mengalir gitu, nggak boleh stuck, nggak boleh di kita doang gitu. Meli, kamu berbagi apa? Kenapa? Berbagi apa? Di Ramadan ini, di Ramadan. Ayam, ada wings, ada apa lagi tadi? Oh enggak, itu makanan ya. Jadi emang pertama kan emang dari tahun lalu tuh kita adain umroh bareng Scarlett. Terus di tahun ini juga, ya ini masih tahun kedua kita ngadain lagi untuk umroh bareng lagi. Cuma kalau di tahun lalu tuh memang kita ngasih kesempatannya untuk kayak para sahabat Scarlett. Cuma kan biasanya yang dapet nih remaja-remaja. Nah tapi kita tuh ngasih challenge buat mereka supaya apa yang mereka berikan tuh mereka terusin lagi. Dan supaya yang berangkat bukan para remajanya ini, tapi justru yang angkat orang tua, yang berangkat orang tuanya atau oma-opanya. Jadi kayak banyak banget cerita di balik kemenangan mereka itu, mereka cerita aku pengen berangkatinnya oma aku yang gedein aku dari kecil, atau opa aku, atau mereka cerita waktu kebanjiran aku ditolonginnya sama engkong aku, jadi aku berangkatinnya engkong aku, kayak gitu-gitu loh. Jadi justru kita juga ngajarin kan di saat orang udah terima hadiahnya gitu ya, kakak berangkat umroh, tapi itu kakak mau nggak ngasih buat orang lain kesempatannya, itu kan juga kayak sesuatu yang challenging gitu ya. Terus dari gitu juga ya emang kita setiap harinya sama bulan suci Ramadan ini bagi-bagi takjil gitu, kayak program keliling-keliling di daerah-daerah yang pelosok-pelosok juga yang mungkin kita nggak sering lewatin gitu ya, tapi kita cari tempatnya. Terus juga sembako, terus bagi-bagi THR gitu. Total berapa orang? Totalnya berapa orang sih yang diberangkatin dengan hasil rezeki yang kalian dapat gitu? Kalau dari yang kemarin itu sekitar 40-an orang ya, yang tahun lalu 40 orang. Kalau yang dan itu juga kita kayak untuk ngumumin dia yang berangkat itu benar-benar diacak secara random, tapi mereka lihat, jadi nggak kita mainin, nggak kita apain, benar-benar mereka lihat pas kita lagi ngerolin ya. Iya, di tahun kayak gitu, kurang lebih 40 orang kan Tahun ini sendiri 2023 kurang lebih sama lah. Meli, kamu kasih THR ya? THR itu kamu ngasih secara random atau? Secara random, jadi emang yang kayak melakukan pembelian Scarlett 5 item kan kita ada hampers Ramadan. Nah itu di dalamnya tuh kita taruh THR, tapi itu juga secara random. Jadi acak angkanya juga kayak jumlahnya beda-beda. Ada juga kadang ngasih emas juga kayak gitu. Jadi maksudnya tergantung rezekinya masing-masing. Mas Ito sendiri support dengan istri sendiri kerjasama kalian berdua tuh seperti apa sih saling mendukung dengan istri seperti apa? Karena emang bahkan sebelum kita ada juga apapun yang kita lakuin kita selalu mendukung. Dari zaman kita masih syuting juga sebenarnya nggak pernah bareng ya, aku selalu support dia di kejadian, jadi apapun yang kita lakuin dan kita kerjain Scarlett juga pasti harus saling support. Namanya juga istri, suami, ya Oh, Tapi kemarin nggak mau gue manggil gue yang benar. Nggak mau. Oh my love. Nggak mau. Meli kemarin ke Eropa seperti apa belajarnya di sana dan kerepotannya seperti apa? Aku tuh baca komen-komen orang kayak Kak Feli egois banget sih, suaminya disuruh jagain anak bukannya dibawa babysitternya. Terus kayak aduh gue harus ceritain apa kayak perjuangan kita untuk mendapatkan visa untuk mereka, cuma memang ditolak gitu kan visanya. Jadi kayak udah kan kita mesti tetap berangkat, jadi kayak kerjaan itu kan nggak bisa kita postpone kan, emang apa ya, tempat yang kita disamperin itu kan udah fix tanggalnya. iya, dan kita juga bisa menyangkut banyak orang juga. Kita mesti di sana juga janjian sama beberapa ahli juga, jadi kita kayak nggak bisa cancel atau reschedule. Jadi
nggak bakal ngerepotin kita pasti bisa, kan ini anak-anak kita gitu. Sampai capek cuma sampai babysitter juga nanya kan kayak non nggak apa-apa non aman, so sampai bilang anak gue gitu, kenapa lo yang khawatir, dia di tangan mama papanya udah pasti aman. Sampai akhirnya 2 minggu kita lewatin bareng, begitu nyampe Indo, wah Mereka nangis ya. kita langsung tos. Oh kita juga tahu, kita pas kayak kita berhasil melewati 2 minggu di negara orang. Ini kan memang liburan itu sendiri memang menguji mental kalian nggak sih? Iya, nggak full liburan ya, kayak banyak kerjanya. 50% kerja, 50% kerja, 50 iya. Belum lagi anak kita yang kedua si Zevanya pertama kali demam langsung di Belanda gitu. Nah itu untungnya udah 5 hari terakhir sebelum kita balik ke Indonesia. Pas sudah 3 hari kerja. Kita dari tim, aku kan ada tim aku juga, tim R&D juga, tim R&D-nya balik ke Indonesia, terus aku itu lanjut ke Amsterdam berempat. Terus pas waktu dari Barcelona itu Zevanya demamnya 39. Terus abis itu tiba-tiba demamnya 40, gimana nggak panik, gue udah sampai tremor, udah Bisa kayak sembarangan ke rumah sakit. iya, maksudnya kayak di sana tuh ada aturannya lah gimana caranya gitu kan. Jadi aku yang kayak aduh ya ampun gimana caranya supaya, karena dingin banget di sana, anginnya kenceng banget dan itu udah tengah malam mau ke subuh, jadi kita kayak aduh gimana caranya supaya nggak perlu bawa ke rumah sakit. Akhirnya kita kontak-kontakan sama dokter di Jakarta, dokter yang memang biasa mantau Zevanya sama Bible. Kita tanya kita harus cari obat apa segala macam, udah kita masukin obat dari anisnya gitu kan biar demamnya langsung turun. Puji Tuhan turun. Jadi pas lagi demamnya itu tuh aku super duper nggak bisa mewek, tapi pas demamnya dari 40 dan 37 tuh aku nangis, langsung tremor gue, langsung kayak ya ampun Tuhan, puji Tuhan anaknya nggak step ya kan, nggak otot tinggi, nggak apa gitu. Aku udah panik banget kan, di negara orang nggak ada yang bantuin gitu. Tapi sebelum jalan cuma lagi malam nggak loh? Apa? Karena kan ini cuacanya ekstrim. Iya. Bawa baby, misalnya sempat kepikiran nggak bakal terjadi hal seperti itu? Enggak, tapi kita udah prepare semuanya. Jadi kita emang udah bawa Tapi obatnya obat-obatan. gue taruh di koper. Nah itu emang namanya bapak-bapak ya. Jadi emang kayak kita tuh udah bawa, aku udah siapin obat-obatannya semuanya. Terus udah gitu sama kita secara nggak sengaja juga dia pindahin ke bagasi. Jadi aku yang kayak ya ampun gimana anak gue nggak ada obatnya. Jadi kita benar-benar dari pas udah sampai Amsterdam baru 3 kasih jam, obat. 4 jam lah sampai hari Seminggu. Iya, terus apa kerempongannya? Rempong. Ada rempongannya rempong banget. Rempong sama hal memalukan atau hal apes di sukses selama Enggak. Wow, banyak dari berangkat tuh. apa aja nggak mungkin berpikir. Diceritain memori kalian keburu full nih. Kenapa? Kalau kerempongannya emang benar-benar Dia aja kayak rempong. Nah, itu belum apa-apa nih, dia udah rempong. Jadi aku rempongan banget. oh udah kebalik bapak saya yang pertama keluar. Saya pakai kopi panas. Ayo, Nggak apa? sengaja. Jadi kerempongannya itu satu di barang-barang. Terus udah gitu kan kita transit. Jadi di yang kita pikir stroller kita tuh kan kita punya green yang buat anak-anak tuh langsung buat gitu. Ternyata itu nggak turun di tempat kita transit. jadi kan Ternyata kita transit dari Jakarta ke Dubai dulu. Kita Dari pikir Dubai di ke Dubai bisa Barcelona. diambil dulu. Ya kita pikir di Dubai tuh ada strollernya. Ternyata tuh langsung ke Barcelona. Jadi kita tuh udah gendong bocah, bawa barangnya banyak banget. apa stroller? Oh enggak, maksudnya strollernya langsung di Barcelona. Jadi kayak pas di Dubai kan kita transit 5 jam lumayan. Itu bawa barang semuanya, belum aku bawa ice bag yang gede banget yang isinya semuanya ASI. Terus udah gitu bawa tas pompa, bawa diaper bagnya 2, Zevanya 1, Bible 1. Apalagi? Terus udah gitu bawa barang-barang kita juga. Pokoknya udah kalau ada stroller kan anak bisa ditaruh, terus ada yang bisa digantung lagi stroller. Ini semuanya di kita semua. Tapi di situ untungnya ada bukti juga ya. Misalnya ada stroller yang dipinjemin, cuma dia tuh duduk. Which is Zevanya belum bisa. Karena Zevanya masih di Sendiri ketika emang nggak ada yang bantuin tuh diselamatkan momen karena selain Itu untung banget udah. Enggak baru nggak ada yang rewel, terus juga nggak mengganggu orang-orang di pesawat juga kan. Kita udah panik kan kayak kita mengganggu gitu. Pujitannya enggak, cuma memang kalau Zevanya kan memang masih lebih banyak tidurnya. Nah kalau Bible tuh suka main, jadi Kelilingin kayak dia pesawat. kelilingin pesawat. Kadang juga orang dia lagi suka tidur, ngeliatin mau orang, dibangunin. gitu. Terus kadang kayak kalau aku lagi ngajakin main deket jendelanya itu, dia mau mencet jendela belakang kan, gue panik ya, silau banget kan.
kayak "Duh, jangan tapi udah dia main aja sih. Yang penting aku bilang sama itu abisin energinya, bener dia cekin main-mainnya. Nah biasanya sejam sebelum landing baru dia mau tidur, jadi kayak kita lumayan banget kan totalnya 14 jam flight, tapi kan kita punya 4 jam 4 jam transit, jadi kayak 18 jam. Ada hal Beli oleh-oleh apa aja buat anak-anak saat di berbagai negara? oleh-oleh apa aja buat anak-anak, beli apa aja buat anak-anak? Kalau oleh enggak dong, kan bareng baju kembar, semuanya baju-baju kembar. Terus itu di sana kan karena emang ada musim winternya, jadi di sana beli kayak jaket-jaketnya buat mereka supaya kalau naik jalan-jalan tuh di sini agak susah nyarinya karena emang udah musim winter kan. Jadi kita carinya di sana gitu. Nggak ada Kapesan. Hal memalukan. kalau atau hal apa di berbagai negara gitu ceritain dong. Di pesawat air banyak. Hal memalukan apa? Tapi seru sih jadi ada Terus ceritanya. dia lagi transit nih mau nyuci botol. Nyuci botol kan harus air panas ya, botol anak kan. Iya kan kita bawa tas steril botol juga guys, karena kan dia asip pera gitu temanya. Itu dia mau nyalain air. Botol salah, shower yang ada buka lah, udah deh banyak lah. Nah, lagi mau banyak nyuci botol lah. jadi gue mandi. Terus udah gitu aku ada niat baik kan, kita tidur sama Zevanya. Terus aku ditawarin hot coklat, aku bilang boleh, satu lagi hot coffee buat suami aku. Terus dia tidur, aku tuh udah Bible nggak mau tidur. Pas aku ngadep ke mau buka jendela mau lihat gitu loh, karena agak turbulence gitu pengen lihat cuacanya. Kesenggol deh. Jadi ini makanya saya mau visum, mumpung ada media ya. Wah. Bagian sini, Wah. mata kaki saya. Widih. Ya, di sini mendidih waktu itu. Mendidih. Terus pas dia lompat aku bingung kayak kenapa lo gitu. Terus dia kayak kesiram kopi panas. Oh, aku ya yang terus kata dia Bible. Dia cerita kayak iya Bible. Orang banyak atau gimana sih? Pasti Enggak. pesawat. Iya, semua Terus pada sebelah tidur. kosong. Tapi kan posisi begini. Nih, dia nyenggol di sini nih, aku lagi tidur di sini sama siapa? Biar, Itu nggak kena Zevanya sih, Zevanya kan di atas. Jadi kenanya kakinya gitu. Emang udah aku targetin. Tapi kan kayak Bagi tugas banget karena Bible itu udah tahu mamanya, papanya. Nah biasa kan kayak gitu pasti lebih nyari mamanya. Nah Zevanya kan masih siapa aja yang gendong mau. Jadi biasanya Zevanya itu kita yang handle Bible sama aku. Tapi biasanya kalau Bible udah tidur, aku langsung kasih Bible ke Rito, terus Zevanya sama aku. Jadi tuker-tukeran aja sih. Dan itu juga hebat banget waktu aku sempat kerja 5 jam. Aku tinggalin itu sama anak-anak di hotel. Berasa lama banget. Iya, gue lagi meeting di telepon, Bayangin. butuh bantuan kayak aduh lagi meeting gitu. Udah. Saya mau berterima kasih kepada pencipta Cocomelon. Nah padahal kalau di sini tuh anak-anak nggak boleh nonton sering-sering kan. Kalau ini tuh sama itu dikasih, bener. Udah deh. tapi bisa dikatakan kayak yang kerasa Iya dong, betul. ketika pulang ke rumah Tetap sama, cuma mereka juga udah kita kasih tahu kayak kalau Mama Papoy pergi itu lagi kerja ya, Bible Zevanya, jadi kita langsung Ini titipin ke penyelamat nih. Katanya dulu saya ada Cocomelon. Oh. Santuy dia. Sumpah ya, padahal kalau di rumah nggak boleh karena kayak aku mengurangi nonton supaya Bible lebih banyak main lebih banyak lari-larian, main gitu, lebih aktif kayak gitu. Kak Feli, total kemarin berapa negara dan paling berkesan tuh apa aja sih? Jadi kita itu kemarin dari Jakarta ke Barcelona sehari doang. Jadi tanggal 22, 23 nyampe, terus aku istirahat bentar, 24-nya tuh aku kerja sampai sore, terus aku langsung ke Swiss. Naik pesawat lagi tuh. Udah dari Swiss 3 hari di Swiss karena itu 3 hari libur, sisanya di Barcelona kerja terus kan. Baru dari tanggal 27 itu aku balik lagi ke Barcelona. Baru sampai tanggal 1 malamnya aku ke Amsterdam. Baru dari Amsterdam ke Jakarta. Paling berkesan apakah mungkin sama keluarga di negara mana nih yang paling dinamik? Semuanya, cuma aku seneng banget pas di Swiss sih karena Bible sama Zevanya tuh dapat salju pertama mereka di sana. Dan nggak bawaannya nggak parno ya. Karena kalau di Spanyol kan dia sempat copetan. Copetan dia. Oh, saat di Spanyol kecopetan Kak? Hampir udah dipegang. Iya, jadi kan untung gua refleksnya jago. Jadinya jelekan negara orang kan. Enggak, ini kan cuma ngasih tahu karena kan emang udah banyak juga teman-teman yang punya pengalaman kayak gitu kan. Emang kalau traveling kita juga harus hati-hati karena kan kadang kalau lihat ada kesempatan kan ya kitanya juga berarti yang ceroboh gitu. Jadi
aku lagi naruh Bible di stroller, tiba-tiba orang itu masuk tangannya. Jadi kita bukan ngomongin Spanyolnya ya, ngomongin copetnya. Ini Dia yang masuk, ada media Spanyol kan? Buat himbauan aja mungkin dia lebih. masuk tangannya ke apa namanya ke coat aku, ke tas di jaket. Jadi emang aku udah selalu simpen dengan baik gitu ya semua yang penting-penting. Tapi pas kemarin itu tuh aku lagi mau naruh Bible, jadi aku taruh botol susu sama naruh handphone aku tuh di jaket di Jadi karena ini kantong. HP, tapi gara-gara ada dot juga, jadi kan kelihatan longgar kan? Iya, jadi dia masukin tangannya. Pas dia masuk kan aku refleks, jadi aku langsung gini teriak. Terus dia langsung marah-marah ke aku gitu. Iya, terus gue minta maaf lagi. Gue kayak, sorry gitu. Aneh, gue juga bingung. Abis itu pas dia pergi, gue kayak, gue tadi mau dicopet kan ya? Gitu. Shock nggak Iya, sih? tangannya udah masuk. Terus baru, mau dicopet. Terus aku ketawa-ketawa karena puji Tuhan nggak kena. Kalau kena beda cerita ya. Kalau Saya yang kena disalahin. apa? Enggak. Tapi dia lihat dari jauh, copetnya tuh sampai buka jaket sama buka topi. Maksudnya kalian mau cari target yang lain supaya nggak ditandain. Itu emang tempat yang ramai banget sih. Jadi kayak itulah, tapi untung nggak kena. Oke. Perkembangan anak Kak. Perkembangan anak. Bagi seperti ini mendapat semangat orang lain. Seneng banget sih karena kayak aku tuh selalu belajar ya kalau kayak berkat yang